Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Makanlah Daging Selingkuhanmu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So, get ready to be haunted. Setelah melalui ritual mandi yang menyegarkan, Rara mengenakan pakaian kerjanya dan bersiap menuju restoran yang dia kelola. Saat membuka pintu kamar, dia terkejut melihat rumah yang kini terlihat sangat rapi. Bekas makan malam sebelumnya sudah tidak ada lagi. Bahkan piring kotor dan gelas telah bersih dan tertata rapi di dapur. Rara menemukan selembar kertas yang diletakkan di atas meja makan. Dari tulisan yang dia kenali, ternyata itu adalah pesan dari Bima, suaminya. Bima menuliskan bahwa dia telah membersihkan rumah sebelum berangkat kerja dan berharap Rara menyukai kejutan kecil ini. Mau cari perhatian? Sorry aja, nggak mempan modus seperti ini. Dengan langkah cepat dan penuh semangat, Rara meninggalkan rumah dan menuju ke restorannya, berusaha melupakan pesan dari Bima dan fokus pada pekerjaannya. Namun di dalam hati Rara merasa ada perasaan yang berkecamuk, campur aduk antara rasa terharu dan marah akan usaha Bima yang dianggapnya hanya sebagai upaya untuk mencari perhatian. Maaf ya John, saya telat, ucap Rara saat dia baru sampai di resto. Nggak apa-apa bu, santai aja. Lagian kan ibu di sini bosnya, jadi nggak masalah kalau telat. Rara menaruh tasnya di atas meja kasir. Ia pun langsung masuk ke dalam dapur. Joko dan Jono sudah lebih dulu membuat menu cemilan untuk para pelanggan yang tak lama lagi akan berdatangan. Rara membuka freezer dan mengeluarkan daging yang sudah dia bungkus di dalam plastik putih. Rara bingung akan dimasak apa lagi daging Sasha yang sudah dia simpan. Bahkan daging Lina pun masih cukup banyak, meskipun sudah berulang kali dia masak. Mau aku masak apa lagi ya daging si Sasha ini? Gak mungkin tiap hari aku buat sup daging sih. Pasti para pelanggan akan bisa bosan. Gimana kalau aku buat rica-rica aja daging ini? Dengan semangat baru, Rara memutuskan untuk memasak dua menu hari ini. Dia mengambil pisau dan talenan, mulai mengiris daging dengan hati-hati dan mempersiapkan bumbu-bumbu yang diperlukan. Rasa lapar mulai terasa di perut Rara, membuatnya semakin bergegas. Ia menyalakan kompor, memanaskan minyak dan mulai memasak rica-rica yang pedas dan harum. Sementara itu panci sup yang sudah dipersiapkan mulai mendidih, mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Waktu terus berjalan dan Rara sadar bahwa makan siang sudah semakin dekat. Ia mempercepat gerak tangannya, memastikan rica-rica dan sup daging siap sebelum para pelanggan mulai berdatangan. Dapur semakin panas dan semarak, diisi oleh kegigihan Rara dan kedua karyawan yang tak kenal lelah demi menyajikan hidangan terbaik untuk para pelanggan. Aroma rica-rica yang harum membuat liur Joko meleleh. Dia dengan langkah ringan masuk ke dalam dapur resto. Mata Jono terbeliak melihat rica-rica yang begitu menggugah selera. Rara tersenyum simpul ke arah Joko. Kenapa Jok? Kamu ngiler ya lihat masakan saya? Ngiler banget bu. Ini menu baru ya bu? Iya Jok, rica-rica daging pelakor. Sama seperti sup daging pelakor. Nanti kamu bawa dan tata di etalase ya. Joko mengangguk penuh antusias. Ia mengambil piring besar untuk mengambil rica-rica dari wajan dan menuju ke etalase dengan langkah gontai, berusaha keras untuk tak tergoda mencicipinya di tengah perjalanan. Menu apa lagi yang kamu bawa Jok? Tanya Jono. Ini menu baru kata Bu Rara, rica-rica daging pelakor. Jono mengerutkan keningnya. Dia merasa heran dengan menu yang selalu diberi nama pelakor. Kamu kenapa John?
Kok kayak heran gitu dengar nama menunya? Ya, heran aja sih, Jok. Kok Bu Rara suka ya memberi nama pelakor di setiap masakannya? Kayak ada yang aneh aja sih. Janggal aja kayaknya. Alah John, itu paling perasaanmu aja lah. Jangan mudah seuzon kayak gitu. Lagian kan Bu Rara udah pernah bilang kalau menu yang dia kasih nama pelawar itu terinspirasi dari suaminya yang ketahuan selingkuh. Iya, jelas Joko dia tak mau temannya itu berprasangka buruk dengan Rara. Joko dan Jono tengah sibuk mengobrol dan menata berbagai macam menu di atas etalase resto mereka. Tiba-tiba seorang wanita cantik berpakaian modis melangkah masuk dengan langkah pasti. Selamat siang kak, ada yang bisa kami bantu? Siang mas, Raranya ada nggak mas? Saya mau ketemu sama dia. Ucap wanita itu dengan lembut memperkenalkan dirinya sebagai Tania. Jono menoleh Joko memberi isyarat agar Joko mencari Rara. Baik, Mbak Tania silakan tunggu di sofa dekat meja kasir sana ya. Saya akan memanggil Bu Rara, kata Jono sambil menuju ke arah sofa yang empuk. Bu Rara, ada tamu yang cari ibu nih. Dia sudah menunggu di depan, ucap Joko dengan nafas ternganga. Tania, cepat sekali kamu datangnya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah aku baik, Ra. Kamu apa kabar? Oh iya, bagaimana kabar kamu sama Bima? Pasti kalian sekarang sudah punya anak kan? Mendengar nama Bima disebut-sebut, ekspresi wajah Rara menjadi berubah. Loh, kamu kenapa, Ra? Kamu gak lagi ada masalah kan sama Bima? Masalah mah banyak, Tan. Bahkan awal aku nikah sampai sekarang ini selalu ditimpa masalah. Astaga, kenapa kamu gak pernah cerita sama aku sih? Oh ya, kabar Tante Afmi gimana? Kabar mama baik, Tan. Oh ya, kuliah kamu gimana? Terus kapan nih kamu sama Jerry nikah? Tania menundukkan kepalanya saat Rara menanyakan kapan dia dan Jerry akan menikah. Mata Tania menjadi berkaca-kaca seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Melihat Tania yang berkaca-kaca, Rara merasa bersalah karena telah menanyakan hal yang mungkin membuat Tania menjadi sedih. Tan, maaf ya, aku gak ada maksud buat kamu sedih. Gak apa-apa kok, Ra. Aku tahu maksud kamu hanya sekedar menanyakan hubungan aku dan Jerry. Karena selama ini juga kamu kan tahu kan tentang hubungan aku dengan Jerry. Meskipun kita jarang ketemu. Memangnya kamu ada masalah apa sama Jerry? Apa dia nyakitin kamu atau Jerry diam-diam nikah sama janda kaya, Ra? Bahkan dia sama sekali gak ngasih tahu aku apa alasannya dia ninggalin aku. Pokoknya dia pergi gitu aja. Dan ternyata pas aku cari tahu, Jerry udah lama menjalin hubungan sama si janda itu. Bahkan hubungan mereka sudah berjalan selama Jerry pacaran sama aku. Pantas saja setiap aku ajak nikah dia selalu bilang belum siap. Ternyata dia cowok bajingan. Tania mengungkapkan semua kekesalannya. Rara yang mendengar cerita dari sahabatnya itu turut geram. Ternyata tidak hanya Bima yang memiliki sifat doyan selingkuh. Kamu yang sabar ya, Tan. Kamu sama aku sama-sama diselingkuhi. Bahkan aku selama menikah belum pernah mendapatkan hak batin dari Bima. Dia malah melakukan itu sama wanita lain. Apa? Bentar, kamu gak bercanda kan, Ra? Ih, gak mungkin banget Bima akan melakukan hal itulah. Dia kan kelihatannya sayang banget sama kamu. Bahkan lelaki idaman untuk dijadikan suami itu. Buat apa aku bercanda, Tania? Selama ini aku menghidupi diri aku sendiri. Bahkan Mas Bima lepas tanggung jawab. Semua gajinya dihabiskan untuk berfoya-foya dengan selingkuhannya. Bahkan si selingkuhan disewakan apartemen loh. Sedangkan aku harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah. Mas Bima itu lelaki manipulatif. Dia di depan mamaku dan ibunya terlihat begitu menyayangi, bahkan mencintaiku. Tapi di belakang mereka, aku sering mendapatkan KDRT. Bahkan tak hanya fisikku yang dia sakiti, batinku pun turut disakiti. Tania langsung memeluk Rara.
Ia tak menyangka selama ini temannya itu begitu tertekan, bahkan sanggup menjalani biduk rumah tangga yang tak sehat. Kamu yang sabar ya, Ra. Aduh, ternyata nasib kita sama. Tapi kamu masih bisa terselamatkan dari lelaki seperti Jerry, Tan. Dan aku juga sudah begitu lega dan puas setelah membalas perbuatan para selingkuhan Mas Bima. Maksud kamu gimana? Kamu menjebloskan selingkuhan Bima ke dalam penjara gitu? Tidak. Aku tak pernah menjebloskan wanita jalang itu ke dalam penjara. Tapi aku sudah mengirimkan dia ke neraka jahanam karena dia sudah berani merusak dan menginjak rumahku. Dan dia merusak marwahku sebagai istri. Maksud kamu bagaimana, Ra? Aku gak ngerti. Atau jangan-jangan kamu... Aku membunuhnya, bisik Rara begitu pelan. Tania membulatkan matanya, sedangkan Rara hanya terkekeh melihat ekspresi kaget wajah sang sahabat. Gila kamu ya, Ra. Kok bisa-bisanya kamu melakukan hal itu? Mau bagaimana lagi, Tan? Aku sebenarnya tidak ada niatan melakukan semua itu, tidak ada. Tapi apa yang dilakukan Bima dan selingkuhannya itu sudah begitu kelewatan. Selama 6 tahun aku menahan rasa sakit itu sendiri. Selama 6 tahun aku selalu menjadi wanita lemah. Dan sekarang aku akan menjadi wanita yang kuat. Apa Bima tahu kamu melakukan semua itu, Ra? Terus jika nanti buka semua kelakuanmu, nanti Bima melaporkanmu ke polisi, bagaimana? Bima sudah tahu semuanya. Bahkan daging dari selingkuhannya itu aku buat sup dan aku hidangkan untuk dia makan. Ya memang awal-awal Bima tak tahu sup apa yang dia makan. Tapi beberapa hari lalu aku memberitahu semuanya karena dia kembali kasar denganku. Kamu benar-benar berubah, Ra. Udah berubah jadi psikopat kamu. Ya gimana aku gak jadi psikopatan? Kalau lelaki yang aku nikahi adalah lelaki yang salah, bahkan jika waktu bisa diputar kembali, aku akan menolak perjodohan dari Pak Firman. Tak lama kemudian Jono keluar membawa 2 gelas minuman dingin. Rara dan Tania mengobrol di teras resto karena tak ingin pembicaraan mereka didengar oleh siapapun. Permisi Bu Rara, ini silahkan diminum, ucap Jono. Makasih ya John, sama-sama Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, mau lanjut kerja. Pamit Jono, dia masih menatap Tania. Pria muda itu terpesona dengan kecantikan Tania dan bruk. Astaga, John, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Bu, aman kok. Lagian kamu jalan gak lihat-lihat sih ke depan. Lihat apa sih kamu? Jono hanya nyengir kuda. Dia pun menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Ia salah tingkah karena Tania juga menatapnya. Astaga Jono, kamu ditanya malah cengar-cengir. Anu Bu, saya terpesona melihat bidadari yang lagi sama ibu. Rara hanya menggelengkan kepalanya saja. Ada-ada saja tingkah anak buahmu itu. Ya maklum lah Tan, mungkin dia baru pertama kali lihat perempuan secantik kamu. Ih, bisa aja lu bikin gua jadi kepedean. Tania masih begitu penasaran bagaimana Rara bisa dengan begitu berani membunuh selingkuhan Bima, bahkan menjadikan daging dari pelakor itu menjadi sup daging. Aku masih heran sama kamu, Ra. Heran kenapa? Lah, gimana caranya kamu bisa sampai membunuh selingkuhan Bima? Aku heran saja sih, kamu kan perempuan yang lemah lembut. Jangankan membunuh orang, membunuh semut saja kamu tak tegaan. Kenapa harus heran? Orang yang awalnya baik akan menjadi setan, akan lebih ganas daripada setan. Ya, yang membuat aku kalap dan sampai gelap mata, Bima tak pernah berubah. Bahkan dia semakin menjadi. Selama ini Tan, selama ini aku memendam sakit hati dan kesengsaraanku karena aku sudah tak sanggup menjadi orang baik. Aku dengan mengambil langkah dan keputusan yang mungkin akan menjadi dosa besar untukku. Dan aku gak hanya membunuh satu selingkuhan Mas Bima, tapi juga 2 selingkuhannya dalam waktu yang cukup dekat.
Gila kamu, Ra. Kamu kok bisa sebrutal itu? Kamu membunuhnya nggak hanya satu tapi dua selingkuhan Bima. Itu aja belum seberapa. Intinya sebelum aku menghabisi Bima, aku akan membuat dia menjadi orang yang sangat menderita. Apa yang sudah dia lakukan denganku akan aku bayar secara perlahan. Dan siapapun wanita yang dekat atau menjadi selingkuhannya akan aku tetapkan menjadi targetku selanjutnya. Oh iya, kamu sendiri kenapa menyerah dengan pengkhianatan yang dilakukan Jerry? Selama ini aku tahu kamu begitu royal dengan lelaki Mokondo itu. Apa yang bisa aku lakukan, Ra? Aku kalau sudah menyangkut tentang kebahagiaan Jerry, aku gak bisa apa-apa. Yang aku mau dia bahagia meskipun gak sama aku. Aduh, kamu bodoh banget sih, Tan. Kalau aku jadi kamu, gak akan pernah memaafkan hal yang udah dilakukan si Jerry sama selingkuhannya itu. Aku akan membuat perhitungan sama mereka. Sekarang aku tanya, Jerry ada mengembalikan tidak semua biaya yang pernah kamu keluarkan untuk keperluan keluarganya dan keperluan dia? Tania menggeleng lemah. Jangankan dikembalikan, dia ingin meminta saja tak enak hati. Padahal Jerry berkata dia meminjam dan akan dikembalikan. Astaga Tania, kamu benar-benar bodoh, sudah dimanfaatkan, diselingkuhi dan kamu hanya diam saja. Aduh, kamu ini... Aku tak seberani kamu, Ra. Kalau aku bisa seperti kamu, akan aku bunuh mereka berdua. Mendengar kata-kata Tania, Rara memiliki ide yang bagus untuk membalas dendam rasa sakit Tania. Aku punya ide bagus, Tan, buat balas dendam kamu. Ide apa? Jangan aneh-aneh ya, Ra. Aku gak mau kesangkut hukum. Kamu tenang aja, Tan. Bahkan hukum gak akan mengetahui apa yang akan kita lakukan, karena kita akan melakukan ini secara apik dan begitu mulus. Dan takkan ada yang bisa melacak sekalipun memakai anjing pelacak. Emang bagaimana caranya, Ra? Aku benar-benar takut, Ra. Slow aja, Tan. Kamu suruh aja si Jerry sama istrinya datang ke alamat ini. Ini adalah alamat rumah jagal punya aku. Di sana nanti kita akan mengeksekusi mereka. Kalau tidak, gini saja, kamu suruh saja istrinya Jerry datang ke rumah jagal. Kita habisi dia dulu sebelum kita menghabisi nyawa Jerry. Gimana? Kamu setuju? Tanya Rara lagi dengan senyum sembrik. Benar-benar ide gila yang disarankan untuk Tania. Tania berpikir sejenak, ia mulai tersenyum jahat. Sepertinya saran dan ide Rara bagus untuk dia lakukan, untuk membalas semua rasa sakit yang pernah dialaminya. Aku setuju, Ra. Ide yang bagus. Tapi kapan kita akan melakukan hal itu? Secepatnya. Bila perlu hari ini. Hari ini? Iya, hari ini. Memang kenapa? Kamu belum siap atau takut? Bukan takut, Ra. Cuma kan si janda gatel itu susah diajak ketemu kalau tiba-tiba. Pernah sih sekali aku mau ajak ketemuan dia, mau ngomong dari hati ke hati dengan dia, tapi dia sombong. Dengan sombongnya dia menolak ajakanku karena katanya gak level ketemuan sama gadis miskin seperti aku. Oke. Semuanya kamu serahkan saja sama aku, Tan. Aku yakin setelah ini si perempuan itu akan menyesal seumur hidup. Begitu juga dengan Jerry. Tania mengangguk, dia lantas berpamitan dengan Rara. Karena hari hampir menjelang sore, dia tak berani pulang kelewat malam. Ya udah, Ra, aku pulang dulu ya. Aku makasih banget sama kamu udah mau membantuku menyelesaikan masalahku. Iya, Tan, tenang saja. Aku pasti akan membantu sampai tuntas ke akar-akarnya. Kamu hati-hati di jalan ya. Mereka berdua saling berpelukan. Tania melepas pelukannya lalu berjalan menuju mobilnya. Loh, Bu, bidadarinya udah pulang ya? Tanya Jono sambil celingak-celinguk mencari Tania. Bidadari? Maksud kamu Tania? Iya, Bu, Mbak Tania. Oh, dia udah pulang. Udah sore juga, kasihan kalau nanti sampai kemalaman. Ya sudah ya, saya juga mau siap-siap pulang.
Kalian hati-hati ya kerjanya ya. Joko mengacungkan jari jempolnya. Rara lantas mengambil tasnya. Ia pun segera masuk ke dalam mobil. Saat akan menyalakan mesin mobilnya, ada pesan masuk dari seseorang yang dia minta untuk menjadi mata-mata Bima. Bima lagi jalan sama cewek, sepertinya dia mau ke hotel, tulis seseorang itu. Rara memicingkan mata merasa Bima tak akan pernah berubah. Meskipun dia sudah menunjukkan bahwa Lina mati di tangannya, begitu juga dengan Sasha, tapi tak ada efek jerah dari lelaki itu. Ke hotel mana mereka? Aku gak tahu jelas, Ra. Hanya saja Bima berkata ingin menenangkan diri sebelum dia pulang. Baiklah. Rara langsung tancap gas menuju rumahnya. Untuk sekarang ini, dia akan membiarkan Bima bersenang-senang dengan wanita lain sebelum nanti dia rampas aset berharga milik Bima. Oke, sepertinya aku harus merampas aset berhargamu, Mas, supaya kamu gak bisa menggatal dan digatali wanita manapun. Sepertinya aku salah jika hanya merajam para selingkuhanmu. Kau pun harusnya aku rajam. Dan aku pastikan setelah aku mengambil aset berhargamu, kau tak akan bisa apa-apa lagi. Jangankan untuk sekedar selingkuh, untuk menggagahi selingkuhanmu pun akan pernah bisa lagi. Setelah menempuh perjalanan setengah jam, akhirnya Rara sampai juga di rumahnya. Rumah masih sepi karena Bima belum pulang. Sepi banget rumah. Andaikan aku punya anak, pasti tak akan sesepi sekarang ini. Usiaku udah 33 tahun, tapi aku belum pernah punya anak karena salah memilih suami. Siapa sih yang gak pengen punya anak? Siapa yang gak pengen rumah rame dengan suara tawa anak? Tapi aku yang bisa mengalami nasib seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan? Setelah bergumam, Rara memutuskan untuk menyegarkan tubuhnya. Dia mandi untuk merelaksasikan pikirannya. Di sisi lain, setelah usai menggagahi wanita selingkuhannya yang entah seberapa, Bima langsung memakai bajunya. Ia tak lupa mengecup bibir si perempuan yang baru saja dia tidurin. Makasih Arin, kamu udah kasih aku kenikmatan yang begitu indah. Iya Mas, aku juga makasih ya. Kamu benar-benar perkasa. Aku sampai ketagihan. Besok kita lakukan lagi ya Mas, ujar Rindi menggelayutkan tangannya di leher Bima. Sesampainya di rumah, Bima mengucapkan salam dan berpura-pura mencari keberadaan Rara. Assalamualaikum sayang, Mas pulang. Rara mengerutkan keningnya mendengar ucapan salam dari Bima. Najis. Sayang, kamu di mana? Sayang, kamu kok gak jawab salam aku sih? Kamu masih gak percaya kalau aku mau berubah? Sayang. Bima membalikkan tubuh Rara. Ia terjengkang ke belakang saat melihat rupa Rara yang begitu mengerikan. Setan! Teriaknya begitu memekakan telinga. Rara yang masih di dalam kamar mandi sempat terjingkat mendengar teriakan Bima. Itu orang ngapain lagi sih? Teriak-teriak gak jelas. Mas, tatap aku Mas. Mas, aku istrimu Mas. Kenapa kamu takut sama aku? Suara sosok yang menyerupai Rara menggema membuat Bima semakin gemetaran. Padahal dia masih memakai kalung leontin yang diberikan dukun Dikin untuk jimat perlindungan. Sosok perempuan yang menyerupai Rara menjambak rambut Bima, hingga lelaki itu mendongak, mata semerah darah menatap tajam Bima. Aduh, ampun, lepaskan aku. Sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ia memuntahkan cairan hijau pekat dengan bau busuk yang begitu memuakkan. Wajah Bima terguyur cairan menjijikan yang dimuntahkan sosok perempuan itu. Bahkan cairan hijau pekat tersebut sampai tak sengaja tertelan oleh Bima dan brek. Tubuh Bima dilempar hingga mengelapar di lantai. Pria itu sampai muntah-muntah karena cairan menjijikan yang tak sengaja tertelan olehnya. Rara yang baru kelar mandi terheran-heran melihat Bima yang mengelepar di kamarnya. Wajah lelaki itu begitu pucat, bahkan ekspresi Bima seperti sedang muntah-muntah.
Mas, kamu ngapain ada di kamar aku? Pergi setan. Kamu bukan Rara. Pergilah kamu setan. Pergi. Mas, kamu ngomong apa sih? Pergi. Jangan dekat-dekat aku. Rara yang kesal pergi ke kamar mandi. Ia mengambil segayung air tanpa babi bu. Rara menyiram Bima sampai-sampai lelaki itu sadar jika yang di depannya adalah Rara yang asli. Rara? Iya, kenapa mas? Kamu udah gila ya? Tiap hari teriak-teriak saja, hah? Siapa yang gila? Aku masih waras. Aku tadi lihat penampakan yang mirip kamu. Lagian kamu ngapain masuk-masuk kamarku tanpa izin? Tanpa izin? Ini kamar kita berdua, Rara. Tanpa aku harus izin sama kamu, aku sah-sah saja masuk ke dalam kamar ini. Oh iya. Malam ini aku akan kembali tidur sama kamu. Apa? Tidur seranjang lagi denganku? Enggak. Aku gak sudi lagi seranjang sama pria murahan seperti kamu. Plak. Kurang ajar kamu sih. Kamu selalu menghinaku dengan kata-kata yang tak pantas aku dengar. Mau bagaimanapun, juga sejelek apapun aku tetap suamimu. Dan kamu harus patuh denganku. Gak enak kan mas rasanya dihina? Itulah yang aku rasakan saat kamu menghinaku dengan kata-kata menjijikan. Pokoknya aku gak sudi tidur sama kamu. Bodoh amat lah. Kamu mau bicara apa yang jelas malam ini, aku akan tidur denganmu. Tidak ada kata penolakan. Kamu belum saja merasakan nikmatnya milikku. Jika kamu sudah merasakan nikmatnya bercinta denganku, kau takkan pernah bisa lepas dariku. Ejek Bima dengan senyum semrik. Rara hanya berdece masalah Bima akan dia selesaikan setelah dia memfatality selingkuhan Jerry. Widih, fatality udah kayak Mortal Kombat ini. Rara langsung mengunci pintu kamarnya. Dia tak peduli dengan keinginan Bima untuk tidur bersamanya. Rara tak ingin tubuhnya kotor disentuh lelaki bajingan seperti Bima. Tidur sama kamu? Ogah. Mas Bima, dengan pedenya kamu berbicara yang begitu menjijikan denganku. Sampai kapanpun aku tak akan pernah tergiur dan menikmati punyamu. Malah aku akan memotong aset berhargamu itu. Ujar Rara di depan cermin. Dia menyisir rambutnya dengan mata memicing. Dari pantulan cermin, ia bisa melihat sosok Lina yang berdiri dengan tatapan menghunus tajam. Perempuan yang sudah mati itu tak bisa menyentuh Rara, hanya bisa menatap dengan penuh kebencian. Kenapa? Marah? Kamu gak bisa lagi nyentuh aku? Lebih baik kamu ganggu saja si Bima lelaki kesayanganmu itu. Kasihan kamu ya Lin. Udah memati, gak dipedulikan sama Bima. Dianya malah gagahi wanita lain lagi. Masih berharap Bima akan mencarimu, mencari tulang belulangmu untuk dimakamkan. Orang Bima saja enak-enak dengan perempuan lain. Dia merasa memiliki jimat perlindungan. Jadi kamu jangan harap ya pelakor, kalau Bima akan mencari tulang belulangmu. Lina melebur menjadi gumpalan asap. Rara menghela nafas dengan tawa sumbang. Sebelum aku membuatmu mampus, biarlah si pelakor itu menghantui hidupmu Bima. Rara langsung rebahan di atas tempat tidur. Ia memakai earphone agar nantinya tak mendengar suara jeritan atau teriakan Bima yang akan mengganggu tidurnya. Bima membanting tas kerjanya ke atas tempat tidur. Ia memijit pelipisnya yang berdenyut nyeri. Padahal aku udah pakai jimat pelindung, tapi kenapa masih saja aku dihantui setan? Apa aku dibohongi ya? Apa kalung ini gak ada efek apa-apa? Apa aku harus cari dukun lain? Aku rasa dukun yang aku datangi dengan Valdo bukan dukun asli. Karena apa kalung jimat ini tak ada efek apa-apa kok? Bima yang masih kebingungan dengan efek dari jimat yang baru saja dia dapat dari dukun Dikin. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang merambat di bahunya. Seketika hawa dingin menyeruak membuat bulu kuduknya meremang.
Astaga, apalagi ini? Ya Tuhan, tolong lindungilah aku. Bima memejamkan matanya, berharap sosok yang berada di belakangnya segera pergi. Keringat sebesar biji jagung bergelayut di keningnya. Pelan-pelan Bima mencoba untuk membuka matanya, dan alangkah terkejutnya dia saat Lina sudah berdiri tepat di depannya dengan kuku tajam yang siap merobek seluruh tubuhnya. Oh, pergi Lina, jangan ganggu aku, pergi. Lelaki pembohong, lelaki bajingan. Mana janjimu mas? Kamu akan mencari dan menguburkan tulang-tulangku, tapi kamu malah ingkar janji. Kamu malah bersenggama dengan wanita lain. Kau pembohong, teriak Lina tepat di depan wajah Bima. Lina langsung menubruk Bima mencengkram leher pria itu. Aku masih sangat mencintaimu sayang. Aku tak pernah sekalipun mengkhianatimu. Aku hilaf sayang. Aku janji akan mencari tulangmu dan dengan cepat, dan aku akan menjebloskan Rara ke penjara. Aku janji. Sosok Lina sudah tak menggubris perkataan Bima. Ia terus mencekik leher pria itu dan hampir membuat Bima kehilangan nyawanya. Dengan sekuat tenaga Bima merogoh kantongnya. Ia kembali mengambil garam dan melemparkan ke wajah sosok Lina. Seketika arwah Lina meledak menjadi gumpalan asap hitam. Sial, benar-benar sial. Seandainya saja Lina tidak bodoh ikut aku pulang malam itu, pasti hal ini gak akan pernah terjadi. Tapi karena Lina begitu keras kepala, akhirnya dia mati. Dan sekarang aku yang susah. Selalu saja menghantui aku, dasar wanita jalang. Umpatnya membabi buta. Ia langsung masuk dalam kamar mandi menyegarkan tubuhnya. Sebelum dia kembali ke kamar Rara, Bima akan terus berusaha membujuk Rara agar dia cepat terbebas dari gangguan arwah Lina dan Sasha. Sial, kenapa pintu kamarnya dikunci lagi? Sayang, buka pintunya dong. Kan mas sudah bilang malam ini mas mau tidur sama kamu. Sayang. Berkali-kali Bima memanggil Rara, namun tak ada jawaban sama sekali. Semakin membuat Bima tak karu-karuan. Sudahlah, lebih baik aku pergi nemuin Rindi saja. Aku habiskan malam ini sama dia lah. Dasar wanita aneh. Sudah bagus aku mau baik sama dia, malah diperlakukan seperti ini. Ada saja aku tidak butuh dengan perempuan sialan itu. Aku malah sudi seperti pengemis seperti ini. Di dalam mobil Bima terus saja mengomel. Dia tak terima dengan sikap Rara. Setelah 1 jam menempuh perjalanan, Bima akhirnya sampai di rumah Rindi, gadis yang baru lulus kuliah dan magang di kantor tempat Bima kerja. Tok tok tok. Astaga, Mas Bima, kamu ngapain malam-malam kesini? Aku gak bisa tidurin. Terlebih gak dapat jatah malam dari istriku. Iya, tapi gak harus kesini kan mas. Aku takut istrimu tahu perselingkuhan kita. Aku takut banget loh mas. Udah, kamu gak usah takut lah. Istriku gak akan tahu kalau aku selingkuh sama kamu. Dia itu bodoh. Bima langsung merangsek masuk ke dalam rumah Rindi. Ia langsung menggendong perempuan muda itu, dan berakhir pergulatan panas di atas ranjang. Rara terbangun saat sayup-sayup terdengar suara azan subuh berkumandang. Ia turun dari ranjang lalu mandi dan bersiap sholat subuh. Ya, meskipun dia telah menjadi wanita psikopat dan menanggung dosa besar, tapi sebagai seorang muslimah, Rara tak melupakan kewajibannya menjalankan sholat 5 waktu. Gimana ini konsepnya? Ya gimana ya, kita lanjutlah. Ya Allah Tuhanku, ampunilah hamba yang sudah banyak menanggung dosa ini. Maafkan hamba yang telah menjadi manusia paling kotor. Hamba terpaksa ya Allah harus melakukan kekejian ini karena rasa sakit yang telah mereka torehkan. Rara menangis terseduh.
Ia benar-benar menyesal telah melakukan dosa dengan membunuh selingkuhan Bima. Tapi karena sudah terlanjur basah, ia menyelam sekalian. Setelah puas mengadukan semua yang dia rasakan pada Sang Maha Pencipta, Rara keluar dari kamar. Melihat rumah begitu sepi, bahkan tak ada suara dari kamar Bima. Sepi banget. Kemana lelaki itu? Benar dugaanku. Dia gak akan betah di rumah. Dan niatnya untuk berubah itu semuanya kepalsuan. Rara kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia membuka ponselnya. GPS-nya di ponsel Rara menunjukkan di mana keberadaan Bima. Jalan melati. Apa dia kembali menyambangi selingkuhannya? Oke, sepertinya ini akan seru sekali. Baiklah, aku akan membereskan kalian berdua setelah aku membantu Tania. Rara gegas mandi dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Tania. Sebelum dia dan Tania bertemu, Rara akan ke restonya terlebih dahulu. Dia akan memberi tahu resep dan bumbu-bumbu untuk memasak sup daging dan rica-rica, menu yang selalu digemari para pengunjung. Jono, Randy, Joko, hari ini saya ada sedikit urusan. Kalian bertiga tolong handle resto ya. Oh ya John, ini semua resep untuk masak rica-rica dan sup daging ya. Daging yang akan kamu masak sudah saya siapkan. Baik bu, jawab mereka bertiga dengan begitu kompak. Ya, aku akan bertemu dengan Tania. Kamu bawa Bima lebih dulu ke rumah Jagal, ujar Rara dari sambungan telepon. Ia langsung tancap gas menemui Tania. Perempuan itu sudah bersama si selingkuhannya Jerry yang kini sudah sah menjadi istri dari pria itu. Cewek miskin, kamu ngapain sih bawa aku ke tempat seperti ini? Sarti nampak jijik melihat ke sekelilingnya tempat yang begitu sepi dan becek. Aku cuma mau ngomong sesuatu kok tante. Apa? Kamu panggil aku tante? Cewek miskin, aku bukan tantemu ya. Panggil aku Nyonya Sarti. Iya Nyonya Sarti. Kamu mau ngomong apa? Tinggal ngomong aja. Aku gak bisa lama-lama di sini. Banyak nyamuk ini. Sebentar ya Nyonya, saya masih nunggu teman saya biar kita lebih enak ngobrolnya. Sarti hanya cemberut. Bahkan dia berkali-kali merengek untuk segera saja apa yang akan dibicarakan oleh Tania. Tak lama kemudian 2 mobil datang bersamaan, yaitu Rara dan 1 mobil Bima. Perempuan psikopat itu meminta salah satu teman Bima untuk membawa pria tukang selingkuh ke rumah Jagal. Masukkan dia ke dalam. Nanti aku urus dia. Aku mau temuin teman dulu. Rara berjalan mendekati Sarti dan Tania. Sarti agak bingung kenapa Tania mempertemukan dia dengan orang asing. Hai Tan, sorry banget ya aku telat. Tadi aku kasih tahu karyawanku dulu caranya buat sup sama rica-rica. Maklum, selama ini aku yang jadi koki di resto. Gak apa-apa Ra, santai aja kok. Oh ya, kenalin ini Ra, ini Nyonya Sarti. Oh, ini ya selingkuhannya Jerry. Oh, maksud aku istri sahnya yang dulu berselingkuh saat Jerry masih menjalin hubungan sama kamu. Iya. Sindir Rara membuat wajah Sarti seketika memerah. Jaga omongan kamu ya. Saya dan Jerry tidak pernah selingkuh. Malah dia yang menjadi selingkuhannya Jerry. Sarti mencoba untuk membela diri. Janda 45 tahun itu tak terima dikatakan sebagai seorang selingkuhan karena dia tak merasa merebut Jerry dari siapapun. Santai dong tante, jangan marah-marah gitu. Nanti keriputnya nebal loh. Sarti semakin sumpek mendengar hinaan Rara. Dia pun segera menanyakan apa kemauan Tania. Tania, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Kenapa kamu malah membawa saya bertemu dengan orang gila seperti dia? Rara yang tak terima dikatai orang gila langsung menjambak rambut Sarti. Ia paling anti dan benci dengan pelakor. Meskipun Tania dan Jerry belum menikah, tapi keduanya sudah melangsungkan pertunangan. Sampai-sampai membuat keluarga Tania malu karena merasa dibohongi mereka sudah keluar banyak uang untuk membantu mempersiapkan pertunangan keduanya.
Bahkan di luar itu keluarga Tania selalu membantu Jerry dan keluarganya jika ada masalah ekonomi. Aduh, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku, dasar orang gila. Apa? Kamu bilang apa? Bisa kamu ulangi sekali lagi? Biar aku lebih mudah mematahkan lehermu. Tekan Rara. Kamu perempuan gila, lepaskan aku. Rara menyeret Sarti mendekat ke tembok rumah jagal. Ia membenturkan kepala Sari sampai berdarah-darah. Aduh, sakit. Lepaskan. Apa? Lepaskan? Tidak semudah itu. Kau harus merasakan sakit hati yang dirasakan Tania. Dan kau juga harus mengembalikan semua biaya yang sudah dikeluarkan Tania untuk Jerry. Gak sudi aku mengembalikan uang yang diberikan dia sama Jerry. Karena itu urusan dia dengan suamiku, dan bukan urusan aku. Kalau kamu mau balas dendam ya sama Jerry, jangan sama aku. Karena aku gak salah apa-apa. Dan aku juga gak tahu kalau Jerry sudah punya kekasih. Gak salah kamu bilang. Sejak Jerry menjalin hubungan denganku, kalian sudah selingkuh. Gak mungkin kamu gak tahu kalau Jerry punya tunangan. Pastinya kamu tahu semua itu. Kalian sama-sama salah dan kalian berdua juga akan merasakan apa yang aku rasakan. Tania mencekal dagu Sarti. Perempuan setengah baya itu kembali dibenturkan ke tembok. Ya, sebagian kepalanya sudah hancur karena brutalnya benturan yang mereka lakukan. Dua sekaligus membenturkan wanita separuh baya. Dibenturkan diar-diar. Mampus kamu. Kita apakan manusia ini? Tanya Tania menatap jijik ke arah Sarti. Ya, kita ikat saja dia di dalam rumah jagal. Setelah itu kita pancing Jerry untuk kesini. Dan kita akan melakukan hal yang akan membuat mereka berdua menyesal selamanya. Rara meminta Tania untuk pulang. Ia sendiri yang akan mengikat Sarti di dalam rumah jagal. Karena Rara ingin memberikan pelajaran untuk Bima. Ia tak ingin Tania melihat kekejian yang akan dia lakukan. Ia tak mau Tania juga memiliki sifat psikopat seperti dirinya. Kamu pulang saja. Setelah Jerry masuk ke dalam perangkap kita, aku yang akan menuntaskan semuanya. Makasih ya, Ra. Kamu udah mau bantuin aku. Rara hanya mengangguk. Ia meminta seseorang yang membawa Bima untuk membantunya mengikat Sarti. Dia siapa, Ra? Dia perempuan gatal. Dia perempuan yang sudah menghancurkan perasaan sahabatku. Dia dan suaminya sudah menguras semua harta temanku. Dan mereka pun dengan tanpa rasa bersalah menikah diam-diam. Karena itu, aku ingin memberikan pelajaran untuk wanita gatal dan lelaki gatal seperti Jerry dan Mas Bima. Valdo merasa ngeri dengan ucapan Rara. Ya, plot twistnya ini menarik. Valdo selama ini membantu Rara untuk memata-matai Bima. Dukun yang dicarikan oleh Valdo untuk Bima juga dukun gadungan. Semua sudah disetting sedemikian rupa oleh Rara. Kamu tunggu di luar aja, Val. Aku gak mau sampai Mas Bima tahu jika kita bekerja sama. Karena jika dia tahu, maka dia gak akan percaya lagi sama kamu. Tak berselang lama, Bima mengerjapkan matanya. Ia terkejut mendapati dirinya sudah terikat dan telanjang setengah badan. Rara, kenapa, Mas? Kamu kaget ya? Oh iya, sampai lupa selamat datang di rumah jagal milik Rara nih, Mas. Kamu mau apa, Ra? Lepaskan aku. Shh. Tenang, Mas Bima sayang. Aku gak akan ngapa-ngapain kamu kok. Aku cuma mau Rara membelai-belalai Bima. Bukannya merasakan kenikmatan, tetapi pria itu merasa was-was karena dia takut Rara akan melakukan hal yang tidak-tidak. Ra, kamu mau apakan aset berhargaku itu, Ra? Ini aset berhargamu yang selalu kamu gunakan untuk menggali lubang kenikmatan wanita lain. Aku akan menghilangkannya agar kamu tak sembarang lagi menggali lubang kenikmatan wanita manapun. Ra, Mas mohon, Ra, jangan lakukan hal itu. Mas minta maaf. Mas gak akan lagi melakukan perselingkuhan itu lagi. Mas janji akan berubah, Ra. Janji akan berubah. Omong kosong.
Omong kosong apa yang sedang kamu katakan, Mas? Hal ini gak akan menyakitkan kok, Mas. Rarania, aku suamimu, Ra. Apa kamu tega melakukan ini denganku? Bagaimana jika nanti kamu ingin memiliki keturunan dariku? Bima, aku juga istrimu. Tapi kenapa kamu tega melakukan hal kasar denganku, menyakiti fisikku serta menyakiti hatiku? Bima, aku juga istrimu. Kamu kenapa tega selingkuh sampai membawa selingkuhanmu ke rumah? Kamu tega menghina aku, mengatakan aku ini tak pantas untukmu, dan begitu menjijikan aku ini. Rara, aku mohon, Ra. Kamu boleh marah sama aku, kamu boleh hukum aku, tapi tolong jangan lakukan ini. Ya ini, Mas, ini bentuk kemarahanku sama kamu. Iya, kayak gini bentuk hukuman untukmu. Jadi tidak hanya pelakor itu yang mendapat hukuman dari aku, tapi kamu juga harus aku hukum, karena kalian sama-sama gatal, sama-sama ulat bulu jalang. Kamu tenang saja, Mas. Aku gak akan bunuh kamu sekarang kok. Enggak. Aku bakal siksa kamu lebih dulu dan membuka semua aibmu di depan ibumu. Ra, please, Ra, jangan bawa-bawa ibuku, Ra. Jangan. Kesian dia, Ra. Aku yang salah, biar aku yang menanggungnya. Keras. Tanpa aba-aba, Rara langsung memotong belalai Bima. Darah segar mengalir dari pangkal paha lelaki itu. Teriakan Bima yang begitu melengking membuat Valdo yang menunggu di depan rumah jagal terkejut, merasa merinding mendengar suara yang begitu memekakan telinga. Tega kamu, Rais. Istri durhaka, brengsek. Aku gak akan menjadi istri durhaka jika kamu benar-benar menjadi suami. Dan aku gak akan pilih kasih. Mas Bima, Lina, dan Sasha sudah merasakan nikmatnya kemarahanku, dan sekarang giliranmu. Gila kamu, Rara. Perempuan psikopat sinting. Kembalikan asetku, Rara, kembalikan. Baiklah, Mas, nanti akan aku kembalikan kok, dalam bentuk sup atau sate. Kamu lebih suka yang mana? Rara langsung memanggil Valdo. Ia meminta pria itu untuk segera membawa Bima ke rumah sakit. Sebelum Valdo membawa tubuh Bima ke rumah sakit, Rara menempelkan ramuan di belalai Bima yang sudah terpotong untuk menghentikan pendarahan. Val, kamu bawa dia ke rumah sakit. Aku sudah memberikan ramuan untuk lukanya agar pendarahannya mempat. Valdo membelalakan matanya melihat belalai Bima yang sudah terpotong. Ia tak bisa membayangkan betapa sakitnya saat aset berharga dan harga diri laki-laki ditebas tanpa bius. Ya ampun. Ya wajar ya, nih Mas Nara kan laki-laki nih. Mas Nara ngilu juga. Gila sih ini, sumpah ngilu banget. Please lah. Cepet bawa dia sebelum kejadian fatal. Lamunan Valdo buyar saat mendengar suara ketus Rara. Rara tersenyum puas melihat penderitaan Bima. Ya, sebaiknya aku jadikan rica-rica sajalah lontong Bima ini. Pasti dia sangat suka lontongnya aku jadikan rica-rica. Rara juga tak lupa memberikan kabar pada Diana jika putranya masuk dalam rumah sakit. Rara akan membuka sedikit demi sedikit tabiat asli Bima di depan Diana. Ya, bagaimanapun juga wanita tua itu harus tahu jika sang anak adalah seorang bajingan yang tak punya hati, tega melukai hati dan fisik sang menantu. Rara langsung tancap gas menuju rumah. Dia akan langsung memasak lontong Bima. Rara sudah tak sabar melihat reaksi pria itu memakan benda pusakanya sendiri. Sebagian dari benda pusaka Bima akan dia berikan pada Rindi, wanita muda yang sudah tidur bersama Bima. Jalanan sore itu begitu lenggang, tak banyak kendaraan yang lalu lalang. Rara dengan leluasa melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Pembalasan yang setimpal bukan? Untuk laki-laki gatal dan perempuan jalang. Betapa bodohnya aku yang dulu hanya bisa menangis dan menerima kekerasan dari lelaki itu.
Seharusnya aku bisa melawannya kan? Dan memberikan hukuman yang tak akan mereka lupakan. Rarania yang dulu adalah Rarania yang bodoh, yang lemah. Tapi Rarania yang sekarang adalah wanita kuat, wanita mandiri, dan tak sudi menerima lelaki bekas parjalang itu. Iya, Rara kembali mengingat masa lalunya yang selalu menerima bentuk kekerasan dari Bima. Rara tertawa sumbang mengingat hal bodoh tersebut. Ia mengusap sudut matanya yang menggenang bulir-bulir kristal. Tak terasa dia sudah sampai di rumah. Ia pun langsung segera memasaknya. Wangi bumbu menyebar ke seluruh ruangan. Bibir Rara terangkat ke atas melihat masakannya sudah jadi. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar nyaring tanpa jeda. Rara gegas mencuci tangannya dan langsung membuka pintu utama. Terlihat Diana yang berdiri di depan pintu dengan wajah penuh kecemasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ayo masuk, Bu. Rara langsung menopang tubuh Diana yang terlihat begitu lemas. Ra, bagaimana keadaan Bima, Ra? Apa dia baik-baik saja? Aku juga belum tahu, Bu. Rara baru pulang dari resto dan baru masak untuk makan malam Mas Bima. Ya Allah, bagaimana ini, Ra? Apa yang harus kita lakukan? Dan sekarang di rumah sakit mana Bima dirawat? Ibu tenang dulu aja ya, Bu. Tadi teman Mas Bima sudah kasih alamat rumah sakitnya kok. Nanti setelah maghrib kita ke rumah sakit ya. Apa gak bisa sekarang, Ra? Ibu sudah khawatir sekali dengan Bima. Sudah masuk waktu sholat maghrib, Bu. Sebaiknya sekarang ibu sholat saja dulu ya. Rara juga mau mandi dulu, soalnya baru pulang kerja. Sebelum membersihkan diri, Rara sempatkan untuk mengirim pesan singkat kepada Valdo. Ia menanyakan apakah rencananya sudah sesuai yang ia minta. Bagaimana? Apa rencana sudah sesuai yang aku inginkan? Tenang saja, Ra. Semuanya aman dan sesuai yang kamu mau. Perempuan itu juga sudah ada di sini. Baiklah, 15 menit lagi aku dan ibu akan datang ke sana. Pastikan wanita jalang itu masih ada di sana ya. Valdo hanya membalas dengan emotikon jempol. Hawa segar langsung menyebar ke seluruh tubuh Rara yang terasa lengket dan penat. Kita lihat saja setelah ini, Mas. Pasti ibu akan sangat syok melihat putra semata wayangnya bermain api di belakang istri sah. Segarnya air ini. Aku tak bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu mengetahui putra yang ia kira laki-laki baik ternyata seorang bajingan. Tak ingin membuat sang mertua menunggu terlalu lama, Rara lekas menyelesaikan ritual mandinya. Maaf ya, Bu, menunggu lama. Tadi aku sholat maghrib dulu. Gak apa-apa, Ra. Ibu juga baru kelar sholat maghrib. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai juga di rumah sakit tempat Bima dirawat. Valdo sudah menunggu di sana. Pria itu memainkan dramanya seolah-olah dia baru mengenal Rara. Rara, istri Bima kan? Iya. Di mana kamar rawat Mas Bima? Terus bagaimana kondisinya sekarang? Ayo, aku antarkan ke kamar rawat inap Bima. Kriat. Saat Valdo membuka pintu kamar rawat Bima, Diana sedikit terkejut melihat seorang gadis tengah menunggui Bima. Gadis itu memeluk Bima dengan air mata yang terus mengalir. Meskipun hanya sebatas seorang selingkuhan, tapi Rindi sangat takut kehilangan Bima. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu peluk-peluk anak saya? Valdo, siapa perempuan ini? Kenapa dia ada di ruangan rawat Mas Bima? Rara pura-pura tak tahu siapa Rindi. Ekspresi Valdo begitu meyakinkan, ia seolah terbata-bata untuk menjelaskan pada dua orang wanita yang menatapnya begitu tajam. Kenapa diam saja? Siapa kamu? Sekali lagi Diana bertanya masih dengan intonasi yang tak bersahabat. Ia sangat benci perempuan penggoda suami orang. Rindi melirik tajam Valdo. Dia meminta pria itu untuk menjelaskan, tapi Valdo hanya terdiam, seolah-olah dia tak mau menjelaskan apa yang terjadi. Padahal dirinya ada di rumah sakit atas permintaan Valdo karena tak ada yang menjaga Bima. Cepat katakan siapa kamu? Diana mendorong bahu Rindi. Saya teman kantor Mas Bima, Bu. Hanya teman kantor? Iya, Bu, saya hanya teman kantornya Mas Bima. Saya kesini pun atas permintaan Mas Valdo karena katanya Mas Bima kecelakaan
dan belum ada yang menunggu dia di rumah sakit. Makanya Mas Valdo meminta saya untuk menjaga Mas Bima. Benar apa yang dikatakan itu, Valdo? Tidak, Tan. Saya tidak pernah meminta dia untuk menemani Bima. Saya minta Rindi untuk bilang ke atasan kami jika saya sedang membawa dan menemani Bima di rumah sakit karena tadi terjadi kecelakaan. Bohong, kamu bohong, Mas. Kamu gak bilang seperti itu. Kamu yang meminta aku untuk menjaga Mas Bima, teriak Rindi. Siapa yang bohong, Rin? Apa yang aku katakan semuanya kenyataan kok. Bilang dan jujur saja kalau kamu itu selingkuhan Bima. Makanya langsung khawatir dengan Bima kecelakaan. Apa? Selingkuhan? Rindi langsung panik saat Valdo mengatakan semua itu. Terlebih melihat tatapan mata Rara yang seperti menusuknya. Diana pun termundur beberapa langkah. Bu, Ibu gak apa-apa kan, Bu? Rara langsung menopang tubuh Diana yang lemas. Bima yang baru saja tersadar bingung dengan keadaan ruangan yang berbeda dengan ketegangan yang mencekam. Diana tak menyangka anak semata wayang yang ia kira seorang lelaki yang bertanggung jawab dengan sang istri ternyata malah mengkhianati istrinya. Diana seperti disambar petir di siang bolong. Tubuhnya terasa sangat lemas. Entah dosa apa yang sudah dia lakukan sampai-sampai sang anak mencoreng wajahnya. Bu, Ibu gak apa-apa kan, Bu? Hanya suara tangisan penyesalan yang mampu Diana keluarkan. Iya, selama ini dia mengira sang anak lelaki berjalan lurus. Karena selama 6 tahun Diana tak pernah melihat anak dan menantunya cekcok atau yang lain sebagainya. Ia selalu melihat keharmonisan di antara keduanya, meskipun mereka belum memiliki keturunan. Bima yang baru tersadar hanya bisa pelongo-pelongo melihat kondisi menegangkan di ruangan itu. Ada apa ini? Kenapa Ibu menangis? Diam kamu, Bima. Ibu gak menyangka selama ini kamu sudah menjadi suami yang bejat. Pantas saja kamu selalu beralasan jika Ibu meminta kamu untuk segera memiliki momongan. Maksud kamu apa, Bu? Aku gak ngerti, Bu. Masih bertanya kamu, Bima, apa maksud Ibu? Hah? Bima terdiam dengan perasaan campur aduk saat Diana mendekati Rindi yang berdiri mematung di sudut ruangan. Perempuan tua itu mendorong tubuh Rindi hingga gadis itu tersungkur di lantai. Ibu, apa yang Ibu lakukan? Kenapa Ibu dorong dia, Bu? Pekik Bima. Oh, jadi kamu lebih membela perempuan ini. Gak sangka ya, Bim. Kamu yang ibu dan ayah didik menjadi lelaki baik-baik, menjadi lelaki bertanggung jawab. Ternyata selama ini kamu main serong di belakang istri sahmu. Kurang apa Rara selama ini, Bima? Bima gelagapan saat Dina mengetahui semua tentang perselingkuhannya. Kenapa diam, Bima? Kenapa kamu gak jawab pertanyaan ibu? Karena selama ini aku gak mencintai Rara, Bu. Aku gak ada rasa apa-apa sama dia. Mendengar jawaban Bima, Diana kembali termundur. Astagfirullah. Gila kamu, Bima. Jika kamu memang tak mencintai Rara, kenapa kamu tidak mengembalikan dia ke orang tuanya? Kenapa kamu malah menyakiti hatinya? Benar-benar bejat kamu, Bima. Karena aku gak mau menyakitin perasaan ibu. Karena Rara menantu idaman ibu, menantu kesayangan ibu. Gila kamu. Demi menjaga perasaan ibumu, kamu mempertaruhkan kebahagiaan anak orang. Ibu kecewa sama kamu. Sekarang juga kamu ceraikan Rara, daripada kamu terus-terusan berselingkuh di belakang istrimu. Dan kamu harus menikahi perempuan ini. Tapi jangan harap kamu akan kembali bertemu dengan ibu. Seketika Bima langsung menatap Diana. Ia tak mau kehilangan sang ibu. Jika hanya menceraikan Rara, dia masih sanggup. Tapi jika harus berpisah dengan ibu, dia tidak akan bisa. Bu, Bima bisa menceraikan istri Bima, Bu. Tapi Bima gak bisa jika harus berpisah dengan ibu. Ibu gak sudi lagi punya anak yang mencemarkan nama baik keluarga. Ibu dan ayah capek-capek mendidik kamu, menyekolahkanmu sampai pendidikan tinggi. Tapi apa yang kami dapat, Bima? Kamu malah melempar kotoran ke wajah kami. Bu, Bima minta maaf, Bu.
Bima tahu Bu, Bima salah, Bima khilaf Bu. Merasa ada dukungan dari sang mertua, Rara kembali memainkan dramanya seolah-olah dia benar-benar menyesal telah menikah dengan Bima. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.